Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan memaparkan laporan akhir studi perencanaan kami dengan judul Penerapan Konsep Green City dan Mitigasi Bencana terhadap Kawasan Minapolitan Budidaya Udang Faname di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Ulil Hidayat, Muhammad Fadil Ahamu, Intan Rahayu, Tata Aisyah Rahmi, Aan Setia Nugraha, Elbi Sofiani Tamuncai, Zahra Ziam R. Mukaram, Regina Excelsia, dan Nanda Hairani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan untuk teman saya menjelaskan slide selanjutnya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait lokasi perancangan, yang di mana lokasi perancangan berada di Desa Sarjo, yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, dengan luas kawasan perancangan seluas 35 hektar. Adapun jumlah penduduk Desa Sarjo pada tahun 2021 berjumlah 2025 jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan kami. Pertama, kami menggunakan konsep Green City. Kita mengambil 3 elemen yaitu space, green transportation, dan green energy. Kami mengambil green open space dengan tujuan untuk menciptakan ruang terbuka hijau untuk mendukung nilai ekologis pada kawasan perancangan kami. Selanjutnya, penerapan green transportasi dengan tujuan untuk menciptakan sistem jaringan jalan yang efisien dan mendukung lingkungan kawasan perancangan. Dan penerapan green energy bertujuan untuk menciptakan kawasan yang hemat energi untuk menjaga kelestarian lingkungan kawasan perancangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep mitigasi, di mana kami menggunakan prinsip struktural dengan indikator penggunaan konstruksi bangunan yang ramah dan dapat meredam bencana, penyediaan fasilitas penyelamatan diri, penyediaan prasarana dan evakuasi dengan konsep perancangan, titik kumpul, dan jalur evakuasi bencana. Baik, selanjutnya yaitu konsep perancangan di bagian Minapolitan, yang mana kita fokus kepada fasilitas dan ekonomi, di mana kita merancang sebuah kawasan Minapolitan yang memiliki bangunan produksi, pengolahan, maupun pemasaran sehingga kawasan lebih maksimal dalam meningkatkan ekonomi. Sarana dan prasarana yang dirancang juga tidak lupa menerapkan Green City dan mitigasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi aktivitas kawasan perancangan. Dapat dilihat pada site plan kawasan, terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi utama, fungsi penunjang, dan fungsi pelayanan. Untuk fungsi utama merupakan fungsi inti yang terdapat dalam kawasan perancangan. Jadi, fungsi utama pada kawasan perancangan Minapolitan yaitu pembudidayaan atau pengolahan hasil budidaya, yang dimana aktivitas pembudidayaan yang terdapat di kawasan perancangan yaitu adanya proses mengolah ataupun sterilisasi hasil produksi pembudidayaan udang faname sebelum dilakukannya pemasaran. Sudah. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi penunjang pada kawasan perancangan, yang dimana dalam kawasan perancangan terdapat perdagangan, aktivitas ruang terbuka dan lapangan, dan juga aktivitas peribadatan. Aktivitas perdagangan dan jasa terdapat toko atau warung, serta juga pelayanan jasa seperti bengkel. Dan juga pada aktivitas ruang terbuka ini dia berupa lapangan sepak bola yang juga berfungsi sebagai titik evakuasi bencana. Dan juga pada aktivitas peribadatan merupakan kawasan yang berfungsi sebagai aktivitas beribadah para masyarakat di kawasan perancangan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi pelayanan di kawasan perancangan kami. Fungsi pelayanan di kawasan perancangan kami ada 3, yaitu persampahan, kesehatan, dan pemerintahan. Dapat dilihat di site plan sebelah sini, contoh dari fungsi pelayanan di kawasan kami ada 2, yaitu puskesmas dan juga TPS atau tempat pembuangan sampah. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait
side plan yang ada di sebelah kanan di sini ada gambar side plan. Di sini kita mengklasifikasikannya dalam 3 zona. Yang pertama ada zona pengolahan hasil budidaya. Jadi pada zona ini kita mengolah hasil-hasil budidaya dari tambak udang kemudian dipasarkan. Nah, kemudian ada zona penunjang. Di sini berupa barang, jasa, dan fasilitas lainnya yang menunjang kawasan perancangan kami. Dan kemudian ada zona pelayanan yang menjadi zona pelayanan untuk kawasan perancangan kami. Nah, selanjutnya mungkin kita akan lihat pada video berikut.